yang hampa belum tertutup, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Kawan-kawan semua di sini, dan terima kasih Bapak Pendeta yang mengizinkan saya datang ke tempat ini. I'm thankful for Pastor Tambunan allowing me to come and Pastor Evans being a good driver. Demikian juga Pak Tambunan dan Evan itu supir yang mantap, yang baik. Yes. I'll explain a little bit of what I'm able to do for the Lord's ministry. Ya, izinkan saya sedikit menceritakan apa pelayanan saya di dalam jemaat. Our church supports several American missionaries, but a whole lot more national missionaries and pastors. Gereja kami memang mensupport misi-misi orang Amerika di Amerika, tetapi kami juga kebanyakan mensupport orang-orang di luar Amerika. And there's been some individuals or couples in our church that have tried to travel to each country in the world. Jadi ada dari gereja kami juga mengunjungi jemaat-jemaat di dunia ini gitu ya, di beberapa negara. I have been able to go to 48 different countries Bapak now. itu sendiri sudah mengunjungi 48 negara. From our travels, we've been able to build good relationships with national pastors in their own country. Jadi dari gereja kami memang ada mensupport, dan orang-orang yang kami support itu hubungannya baik, selalu mereka memberikan laporan pelayanannya. Our church has given, and one of my jobs, I try to send some money for national pastors to buy Bibles for new converts. Jadi saya diutus oleh gereja kami mengunjungi gereja dan untuk membeli Alkitab ke orang-orang yang berbahasa daerah di negaranya. Some of our trips, we have taken a Jesus film pack to portray the story of Jesus and then preach the gospel. Iya. Jadi pelayanan Bapak ini juga ke daerah-daerah itu bawa film Yesus, ya. Dan walaupun misalnya di negara itu kan belum ada listrik, tapi mereka membawa alatnya, baterainya sendiri. Jadi melalui film itu masuklah Injil. So we would take a film pack into Africa or India, and the missionaries are asking, can you leave it here? Iya, jadi mereka memutar film Yesus di India dan di Afrika. Mereka minta supaya film itu ditinggalkan di tempat mereka. So we would come back home and tell the people we need to raise money and buy another one now. Iya, jadi ketika saya pulang karena film itu ditinggalkan di negara-negara yang minta, jadi kami juga di gereja mengumpulkan uang lagi untuk membeli yang lain, yang baru. Over the last 10 years, we now have deployed and sent out 109 Jesus film packs. Ya, jadi 109 film ya sudah dikirimkan ya, film Yesus, karena itu berguna di daerah-daerah yang belum ada itu, belum ada jemaat belum ada film. The pastors that have one of those, we have a group message on WhatsApp so they can communicate back. Iya, jadi bisa berkomunikasi kembali dengan Bapak ini di negara Amerika dari Calvary Baptist Church itu. Jadi ada kontak. So they share when they show the Jesus film, so it helps to encourage the other pastors and for us to rejoice in what God has done. Iya, jadi melalui film itu, supaya yang menerima film itu memberikan penginjilan dan ya pelayanannya itu dikirim untuk mendatangkan sukacita kepada gereja yang memberikan.
There's an average each month of about 10,000 people coming to know the Lord as their Savior. Jadi ada 10 ribuan orang ya. Karena itu seperti Bapak yang katakan kan 48 negara, di tiap negara kan tidak hanya satu gitu. Jadi kirim laporannya ke dirinya mereka puluhan ribu. Some of the national pastors in the countries we've made contact with have small Bible institutes. Iya, ada yang kami support itu juga punya sekolah kitab yang ada. We've started a ministry of helping Bible students, a preacher boy that's ready to go plant a new church in a brand new village. Jadi murid yang sekolah kitab itu, kemudian mereka dilatih menjadi church planter, memulai jemaat-jemaat. We give them a one-time gift of $600 to help with that new church being started. Jadi yang memulai jemaat ini kami kirim $600 itu sekitar 10 juta itu untuk memulai. So some areas, Africa in the bush and jungle or India, they can use that 600 and it's enough for tin and wood and they can build their own church structure with that amount of money. Kalau di negara-negara yang disebutkan itu di perkampungan, di pedalaman itu 10 juta itu bisa membeli tenda, ya, membeli apa-apa untuk membangun gereja sederhana. Some in a city situation, they'll use that money instead to maybe pay for rent for 1 year as the church gets started. Iya, kalau yang di kota 10 juta memang ya tidak banyak dibanding dengan yang lain, tapi itu berguna. If some already have a place they're renting, then they'll use the money to buy a pulpit, buy chairs, buy songbooks, a guitar, a sound system, things to help the church. Di daerah tertentu 10 juta itu berarti bisa membeli gitar, membeli buku nyanyian, mimbar atau apalah. Gitu. So God's blessed. We've been able to do many church plants through that system. Ya, melalui cara itu, melalui sistem itu banyak jemaat-jemaat yang dibuat. I get the reports and the pictures back and make a report up for our church. Ya, jadi orang-orang yang menerima support kami itu seperti tadi yang sekitar 10 juta rupiah itu mereka kirim ke Bapak ini dan Bapak ini mengatur itu untuk ditunjukkan kepada jemaat. Inilah orang-orang yang menerima support itu dan inilah laporannya jiwa-jiwa yang dimenangkan begitu. For Wednesday night church, I will show the pictures of the new church, and as our church, we would pray for them. Ya. Jadi setiap hari Rabu laporan-laporan pelayanan itu ditunjukkan di gereja. Ya, itu rata-rata yang baru-baru dan mereka mendoakan. And then another ministry that has been started is some of the national pastors out in the bush, maybe pastoring 2 or 3 very rural locations, and we buy a motorbike for them to get to the churches. Iya. Kadang mereka itu ya kirim uang untuk membeli sepeda motor. Dan sepeda motor itu dipakai untuk mengunjungi 2 atau 3 jemaat yang berjauhan. Jadi bukan hanya uang tapi sepeda motor. One last thing to help the national pastor is when they don't have enough money to be full-time, we try to help them that way. Jadi ya. So this would be trying to help support a new pastor when they don't have enough money. Ya, kalau ada pendeta-pendeta di daerah-daerah itu, gereja-gereja yang baru itu nggak cukup uangnya, ya, dari mereka bantu juga supaya bisa makan lah. We can't support them monthly, but we try to help them one time with some type of a livestock business that they can run and do. Kadang-kadang memang dikirim uang supaya bisa dipakai dapat uang lagi supaya mereka bisa ada usaha supaya mereka bisa dapat uang dari situ karena dari jemaahnya masih tipis support. So maybe $300 they could build a chicken coop and start chickens,
or build a pen and have goats or pigs. Jadi kalau $300 itu kira-kira 5 juta, ya boleh mungkin bikin kandang ayam, pelihara ayam atau babi. Jadi itu kalau diperkembangkan bisa dijual, itu tambahan untuk pendeta yang di kampung-kampung itu. One spot in the Congo in Africa, as the husbands are pastoring the church, the wives, we bought them a sewing machine, and they'll make and sell it so they can earn money for the family. Di Kongo, Afrika, istri pendeta dibeli mesin jahit supaya istrinya ngejahit. Dari situ ada juga lah pemasukan. So God's blessing that ministry, and some of these national pastors are doing okay, but just with a little help they flourish and do much better, much more for the Lord. Ya, jadi dengan seperti itu memang banyak pekerjaan bagi pekerjaan memuliakan Tuhan, pelayanan. I'm thankful to be able to serve the Lord and help the gospel message go around the world. Ya, saya senang untuk mengunjungi gereja-gereja atau daerah-daerah supaya banyak orang mendengar Injil dan membangun jemaat. On yesterday, Sunday morning, part of the message I preached, it talked of a verse and it said face to face when we see Jesus. Iya, jadi kemarin dari firman Tuhan memang ada satu saat kita akan jumpa muka dengan muka. So there's a song talking about that when we meet Jesus, and I sang on Sunday. Pastor asked me I could sing here. Iya, jadi kemarin di gereja Palmera ada bapak ini bernyanyi, ya. Jadi sekarang bapak ini mau nyanyi. In your hymn book, there's many songs written by a lady named Fanny Crosby. Iya, buku nyanyian kita yang merah paling banyak pengarang lagunya di situ, penulis kata-kata di situ adalah Fanny Crosby. When she was 4 years old, Ketika dia berusia 4 tahun, she was having trouble with her eyes. matanya itu A doctor prescribed a hot mustard plaster that they put on her eyes, and it damaged her eyes. Jadi sebenarnya sebelum buta memang ada dokter malah diobati makin parah jadi buta. Later, when she was much older in her life, Setelah dia bertumbuh makin dewasa, makin tua, someone asked Fanny if, because of technology, there's better science, if they could heal your eyes, would you want to be able to see? ada pertanyaan seseorang kepada Fanny Crosby yang buta. Karena sekarang teknologinya hebat, kalau misalnya nanti ada pengobatan dokter memberikan obat yang bagus, you bisa lihat siapa yang Anda mau lihat. And she said, no, I'll wait and I want to see my Savior first of all. Jadi sebenarnya saya mau melihat wajah juru selamat saya Yesus Kristus kalau saya bisa melihat. So this is a song in the chorus that talks about seeing Jesus face to face. Iya, jadi yang mau dinyanyikan itu chorusnya, artinya referensinya saja mengenai soal muka dengan muka berhadapan, saling melihat. So I can sing. I can take that one. Oke. Apa ini mau nyanyi? Saya nggak bisa nyanyi untuk. You know the song? It's Saved by Grace. The silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall, I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all,
has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I shall enter into rest, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Someday till then I'll watch and wait, my lamp all trimmed and burning bright, that when my Savior opens the gate, my soul to him may take its flight, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Amin. 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 Jangan segan-segan tepuk kalau mau setepuk. Evans? Alright. So, Ephesians chapter 4. Mari buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17. Praise the Lord. The Lord loved us, died on the cross, saved us of our sins. Ya, puji Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dan Dia mau mati untuk kita di kayu salib. Amin. Kita bisa diselamatkan. But we're not supposed to just wait for the Lord's return, be lazy, and not do anything. Iya, jadi kalau kita diselamatkan, sudah diselamatkan Tuhan, bukan jadi kita pemalas ya sambil menunggu Dia datang, tapi seharusnya kita aktif juga. We're given the command, go ye therefore and teach all nations. Iya, kita diberikan perintah amanat agung ya, pergi seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. But so many Christians, even in America, they're not going and doing anything. Iya, dan orang-orang Kristen banyak yang nggak mau pergi dan tidak melakukan apa-apa, termasuk di negara bagian di Amerika. Many people are expecting to see the Lord and they want to hear from the Lord, well done, thou good and faithful servant. Iya, banyak orang Kristen yang mau mendengar nanti ketika bertemu dengan Tuhan, berbahagialah kamu hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang mau didengar. But to hear well done, you gotta be doing something. Iya, tapi kalau mau dengar nanti kata-kata seperti itu atau pujian dari Tuhan kepada hambanya, harus ada yang dilakukan oleh hambanya. Itu bukan otomatis dikasih tahu atau diberitahukan seperti itu saja. No one cheers for or praises someone that's just sitting. Iya, jadi nggak ada orang yang dipuji kalau cuma duduk diam, nggak ada. And that's Matthew 28:19 is a command for us to do. Ya, Matius 28 ayat 19 itu adalah perintah untuk kita lakukan. Many people will think and say, I'll do something for the Lord or I'll be a witness if the Lord convicts me to do it. Iya, jadi ada yang mengatakan, oh saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, amanat agungnya, asal Tuhan mau meyakinkan saya dulu. Itu ada yang orang berpikir begitu. We don't have to wait and be convicted about it because it's a command. We're supposed to just do it automatically. Kita nggak perlu nunggu Tuhan meyakinkan kita untuk melakukan perintahnya, nggak. Itu perintah, jadi nggak ada tawaran. Itu wajib, nggak bisa kita negosiasi, nggak bisa. Itu harus kita lakukan karena itu perintah.
Just like we're commanded to be faithful to church, commanded to read the Bible, to grow. Ya, seperti Tuhan memberikan perintah supaya kita setia ibadah, kita setia membaca firman Tuhan. Amanat Agung juga perintah, itu nggak bisa kita tawar. Ya, itu harus kita lakukan dan wajib kita lakukan. And then as we do things for the Lord, we should always be growing. Ya, dan ketika kita melakukan firman-Nya atau perintahnya, Tuhan juga mengharapkan kita sambil bertumbuh iman kita atau rohani kita. We're almost now the middle of October. Iya, kita hampir di pertengahan bulan Oktober. Soon, it'll be into the new year, very soon. Nggak lama lagi kita masuk 2026, masuk tahun baru, nggak kerasa. As we're serving the Lord, we should think next year, Lord, what do you want more for me to do? Dan apalagi khususnya hamba Tuhan ya, kita harus sudah mulai berpikir, wah mau masuk tahun baru, ini apalagi yang harus saya persiapkan untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tahun yang baru nanti. What can I do more in the church and do more locally in my area for the Lord? Iya, jadi mari berpikir khususnya hamba Tuhan, apa yang akan saya lakukan lebih lagi dari yang sebelumnya, lewat jemaat lokal, jemaat yang saya layani, itu harus dipikir sama hamba Tuhan. But also, can I pray more? Can I give more to missions? What else can I do more for the sake of the gospel around the world? Iya, bukan hanya kita berpikir apa yang kita bisa lakukan lebih dalam pelayanan, tapi juga apa yang bisa saya berikan lebih untuk penginjilan dunia, untuk misionaris, untuk kita support sama hamba Tuhan. Berdoa lebih banyak lagi, itu yang harus kita pikirkan untuk tahun depan. In our passage, we'll end up seeing something that will hinder the gospel getting out. Iya, kita akan melihat dari firman Tuhan ya, ada hal-hal yang membuat sebenarnya Injil jadi seperti terhalang untuk berkembang, untuk menyebar. Let's pray, ask for God's help in the message, and we'll continue on. Ya, kita mohon kepada Tuhan dalam doa ya, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini. Dan kita berdoa. Lord Jesus, thank you for loving us and dying on the cross for terima us. kasih untuk kasih-Mu kepada kami dengan Kau mati di kayu salib bagi kami. Thank you for everyone that's come out and driven and walked and come tonight. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang-orang yang hadir dari rumahnya, dari pekerjaannya, bertiba di tempat ini. Pray for your blessing on everyone that's attending. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Pray that we'll be receptive and open to receive from God's Biarlah word. kami semua orang-orang yang siap menerima firman Tuhan dan juga berkat Tuhan dari yang kami dengar malam ini. Pray that you give me your power and give me the words to say. Tuhan yang Kau yang akan memberikan kepada hamba-Mu ini kekuatan untuk hamba-Mu sampaikan firman-Mu pada jemaat di sini. What you'll do in the message, we'll give you praise for it. Dan biarlah apa yang kami dengar dari firman-Mu, kami kembalikan puji hormat kemuliaan kepada-Mu lagi. And ask this in Jesus' Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. So we should be striving to do as much as we can because life here on earth is short. Ya, jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu harus kita perjuangkan, bahkan bukan sendirian, tapi bersama. Karena kita sadar hidup kita tuh singkat di dunia ini. And Lama. the Lord's coming back soon, and the night soon cometh when we have time to work is drawing to a close. Iya, kita tahu bahwa Tuhan sebentar lagi akan tiba atau sebentar lagi dia akan datang. Waktunya sudah sangat singkat, malam akan segera tiba. Artinya Tuhan akan segera datang. Waktunya masih ada, kita pakai selama hari masih siang. And then Satan knows the Lord's coming back soon, so he's fighting even more. Iya, dan iblis juga tahu bahwa Yesus akan datang. Iblis juga nggak tinggal diam, dia juga lebih semangat lagi untuk menggoda kita ya, atau membuat kita jatuh. We'll see in the passage how Satan will fight to hinder the gospel. Iya, dan kita akan lihat dari firman Tuhan bagaimana iblis itu berusaha supaya supaya Injil itu tidak berkembang atau tidak makin luas. It talks in verse 27, neither give place to the devil. Iya, lihat ke ayat 27. Di situ ada larangan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. We need unity in the church. We need a church together with the purpose and the same mindset Iya, to jadi get the gospel out. kita butuh kesatuan dalam jemaat. Kita semua harusnya punya pemikiran yang sama atau mindset yang sama. Bagaimana Injil itu semakin maju, semakin disebarluaskan. Satan tries to
get his foot in the door of the church and to try to get a place in the church. Iya, jadi iblis itu sebenarnya bekerja juga di dalam jemaat ya, di dalam kumpulan kita. He tries to get a place in our lives individually. He tries to get a place inside our families. Iya, dia bekerja berusaha menggoda kita secara pribadi dan juga bisa menggoda dan bahkan merusak keluarga kita. If Satan can deceive individuals and hurt families, then he's going to end up hurting the church. Iya, kalau iblis itu bisa menggoda dan membuat keluarga itu berantakan, hancur, demikian juga dia bisa melakukan itu di jemaat, menggoda jemaat dan bisa bikin berantakan jemaat. So this passage says we live in the flesh still to put off the flesh and put on the new man. Iya. Dan kalau kita lihat, dan memang itu lembaga kita kasih judul perikopnya manusia baru. Sebenarnya Tuhan mau ya kita tinggalkan kelakuan lama atau manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru. So we'll see some things in the passage here that Satan uses to hinder the church and hinder the gospel. Iya, kita akan melihat bagaimana iblis itu memakai bagian-bagian dari hidup manusia atau hidup kita, yaitu manusia lama, yang bisa membuat Injil itu malah tidak berkembang atau tidak maju. From verse 17, Paul says, "Don't walk like the Gentiles. There's vanity in their minds." Iya, dari ayat 17. Ada larangan lagi di situ. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Itu yang dilarang dari firman Tuhan. We need to strive to have a church that has one mind, Yeah. one goal, there's unity. Ya, kita berjuang bersama untuk bagaimana jemaat bisa punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama. But also, Scripture says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Iya, ada juga dari firman Tuhan ya, Filipi pasal 2 ya, supaya kita menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus. To strive to have the mind of Christ. Iya, jadi berjuang untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang seperti juga dalam Kristus Yesus. So to know what God wants us to do, what's His mind and what's His goal for my church, for this church to do. Iya, jadi khususnya hamba Tuhan ya dari pemimpin jemaat, bagaimana kita mengajak jemaat untuk berpikir seperti Kristus berpikir, menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Ajak itu jemaat dan pendeta terus pemimpin jemaat itu harus punya pikiran seperti itu. There's many Christians that are saved, but they're still got the vanity of the mind of the world. Iya, jadi memang kenyataan di kekristenan ya, banyak orang yang sudah selamat, tapi pikirannya itu masih duniawi. Banyak yang seperti itu. James says, "A double-minded man Yeah. is unstable in all of his ways." Ya, kitab Yakobus mengatakan kalau orang yang bimbang itu orang yang nggak bisa teguh hati ya, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke situ, itu seperti ombak yang kadang di tengah, kadang di pantai, seperti itu. We can't go forward for the Lord if we're consumed and controlled by the things of the world. Iya, kita tidak bisa maju atau lebih berkembang untuk Tuhan kalau pikiran kita masih bercabang, berpikir duniawi. The Bible says, "Love not the world, neither the things that are in the world." Ya, kita katakan janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. So we'll go through and see some other things here of what we should put off. Verse 22 says that you put off concerning the former conversation or how you act. Put off the old man, which Iya. is corrupt. Kalau kita perhatikan, ada hal-hal yang memang harus kita tanggalkan. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesat. Harus kita lepas manusia lama. The things of the world in our mind, it says from verse 22, it's deceitful lust, it's deceiving. Iya, jadi kalau kita perhatikan pikiran kita secara manusia lama itu adalah pikiran yang menyesatkan dari ayat 22 bagian terakhir ya, oleh nafsunya yang menyesatkan. What Satan has deceives us and it distracts us. It takes our attention from God, the focus of God. Yang iblis lakukan adalah menipu kita dan membuat pikiran kita itu terganggu ya, pecah konsentrasi kita. Akhirnya jadi kita melakukan hal-hal duniawi padahal sebenarnya disuruh tanggalkan manusia lama. To verse 23 it says,
our minds need to be made new. Renew your minds. Iya, dilanjut ke 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. I have to daily be in God's Word and have a time with God to make my mind renewed. Bagaimana kita bisa pikiran kita dibaharui? Kita harus menghidupi firman Tuhan, kita harus bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Itu kuncinya. We need to have a good balance of where we talk to God and He talks back to us. Kita harus mempunyai keseimbangan antara bagaimana Tuhan bicara kepada kita melalui doa dan kita juga berbicara kepada Tuhan melalui doa tentu. With my wife at home, if I did all the talking and I never listened, we would not have a good relationship. Ini contoh nih. Kalau di rumah saya dengan istri saya yang ngomong terus, istri saya yang kasih kesempatan ngomong, dia nggak mau, dia marah. Sometimes or many times we do all the talking to God. We're only praying and asking for things. Kebanyakan kita banyak ngomong sama Tuhan. Kita minta, kita berdoa, kita berharap, tapi kita nggak pernah kasih kesempatan Tuhan ngomong sama dia. Itu yang paling sering terjadi. A good equal relationship, we talk and then we listen. Be quiet, talk and then listen. Percakapan yang baik, percakapan yang seimbang adalah ketika kita bicara, tapi orang lain kita kasih kesempatan juga bicara dan kita mendengar. Gantian. Itu namanya percakapan yang seimbang. So I pray and talk to God, but then there's a time I need to be quiet and listen and see what God, I read the Word and let Him talk to me. Jadi dengan Tuhan pun demikian. Jangan cuma kita doa doang. Tuhan, saya perlu ini, saya minta ini, dan lain sebagainya. Gantian, kasih Tuhan kesempatan bicara melalui firman-Nya dan dengarkan firman-Nya dan kita lakukan apa yang Dia mau. Jadi itu hubungan yang seimbang. Jangan cuma kita mau minta terus. Faithful time with God will renew my mind. I need to do that every single day. Kalau kita setia dalam firman Tuhan, sering renungan firman Tuhan, itu yang membuat dari 23 pikiran kita dibaharui. Amin. Melalui renungan firman Tuhan. So the old man gets removed, something new has to take its place. Jadi manusia lama kita tanggalkan, ada sesuatu yang harus kita pakai setelah kita tinggalkan yang lama itu. It's the same principle. You listen and have a diet of listening to the world's music. If I remove that, I need to replace it with good godly music. Jadi seperti kita diet tapi diet rohani, khususnya musik. Kita kurangi atau bahkan tinggalkan musik duniawi, kita ganti dengan musik rohani, musik Kristen. Ya, lagu-lagu Kristen yang justru membangun rohani kita. So we'll see in here, if I remove one thing, a principle of replacement for something that is godly to help keep us as strong Christian church members. Jadi ketika kita tanggalkan manusia lama, kita pakai manusia baru sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dan kita setia dengan renungan firman Tuhan, pikiran kita dibaharui, pikiran dan roh kita dibaharui. Verse 25, remove lying, replace with truth. Iya, lihat ayat 25. Karena itu buanglah dusta, diganti dengan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Lepas yang lama dusta, pakai yang baru dengan berkata seorang kepada yang lain dengan perkataan yang benar. John 8:44 talks about you're of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer, and from the beginning abode not the truth, because there's no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Or he's a liar and the father of it. You can summarize it. Ya, dari Yohanes pasal 8 ayat 44 ya, Yesus katakan iblislah bapakmu, ya bapak. Iblis itu pendusta ya, bapak segala dusta. Dia itu pembunuh. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Lihat ayat 25. Buanglah apa? Buanglah apa? Dusta. Lihat itu. Itu tanggalkan. Karena iblis bapak segala dusta. So be careful to be pastors of truth, church members of truth, so we're not hindering the gospel being further. Iya, jadi pendeta berkata yang benar, jemaat berkata yang benar, supaya Injil tidak terhalang dan bahkan Injil bahkan bisa semakin berkembang.
One thing we're supposed to replace as well, get rid of anger out of our lives and make sure our wrath doesn't continue. Be ye angry, from verse 26, don't sin, sin not. Iya, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan lama-lama. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan emosi terus dan nggak bisa habis. Selesaikan jangan lama sebelum matahari terbenam. That anger that continues, that allows Satan to get a place in our lives. Iya. Kalau kita terus penuh dengan kemarahan, itu iblis justru senang dan dia itu malah dapat tempat lebih luas lagi dalam hidup kita. Kalau kita nggak cepat bereskan marah kita. We can get upset, someone didn't talk to me, or this happened, or I think, or I assume they don't like me, or something happened. Ya, kalau kita marah biasanya orang yang ngomong sama kita jadi sensitif. Wah, ini dia nggak suka nih sama saya. Akhirnya makin lama ya nggak akan selesai karena apa? Dipendam terus marahnya itu. Or we allow unforgiveness, which ends up turning into anger, Yeah. turns into bitterness. Dan itu biasanya karena kita mengizinkan kita tidak mengampuni, tidak memaafkan orang. Akhirnya itu justru iblis yang dapat kesempatan dalam hidup kita. This is allowed to go day after day after day. It just develops into bitterness, and it ends up getting into the church, splitting churches, splitting relationships, causing great damage. Iya. Kalau marah terus kita simpan, terus setiap hari, lama-lama itu bisa membuat jemaat malah pecah. Oke, ada yang nggak suka, udah tersinggung, lihat dari mukanya dia udah nggak suka, saya nggak mau ketemu dia di gereja, saya nggak mau ke gereja, akhirnya pecah tuh gereja. We need to be church members that are there to edify, forgive, be long-suffering, so that this doesn't continue day after day and destroy the church. Karena kita jadi jemaat yang mau mengampuni, yang mau memaafkan, sehingga iblis nggak dapat kesempatan dan kita malah justru makin kuat. Dan ujung-ujungnya iblis Injil itu makin tersebar luas, Injil makin maju. Verse 28 talks about replace stealing with working and giving. Oke, ingat ya, manusia lama ditinggalkan, manusia baru dipakai. Ayat yang ke-29, 28. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Itu manusia lama. Pakai manusia baru dengan apa? Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Justru supaya dia dapat membagikan sesuatu pada orang yang kekurangan. Tadinya mencuri, kita lepaskan, kita tanggalkan, justru dengan bekerja dan memberi pada orang lain. Itu yang manusia baru. Verse 29 says replace corrupt communication, corrupt words and lifestyle with words that will edify. Iya, lihat lagi 29. Apa manusia lama yang harus dilepas, yang ditanggalkan? Perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa yang dipakai yang baru, yang ganti. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Karena ada yang lama dilepas, pakai yang baru, yang positif. The Bible says, let the words of my mouth, the meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. Iya, jadi di dalam firman Tuhan di perjanjian lama ya, di Mazmur dikatakan biarlah perkataanku itu atau kata-kata ucapan yang mulut itu memperkenankan Tuhan, itu bikin Tuhan senang, Tuhan berkenan dengan ucapan mulut kita, ucapan bibir kita. If I make sure my words and my meditations are acceptable with God, I don't have to worry about is it acceptable with man. Iya. Yakinlah kalau kata-kata kita atau ucapan kita berkenan pada Tuhan, itu pasti juga berkenan kepada manusia. Kalau Tuhan aja senang, pasti juga manusia senang. Nggak mungkin enggak. Our words and our actions, says from this verse, should edify and encourage and build up the church. Iya, dari 29, kata-kata kita itu harusnya membangun orang lain. Bukan orang merasa jadi tertusuk atau jadi marah gara-gara omongan kita. Jangan. Justru melalui kata-kata kita, orang justru disemangati, orang justru dibangun. It's for the purpose that how we act, for the purpose of administering grace, being gracious. Tujuannya 29 supaya mereka yang mendengar kata-kata kita beroleh apa?
kasih karunia. Jadi berkat kata-kata kita, bukan menyakiti atau menyinggung. God showed us grace. Iya. We can show others grace. Iya. Tuhan memberikan kepada kita banyak kasih karunia, dan kasih karunia itu berikan lagi kepada orang lain. Jangan hanya kita terima doang. I deserve hell's fire and to pay for my sin, but God was gracious and merciful to me. Apa kasih karunia Tuhan? Saya harusnya kan masuk neraka ya, binasa. Tapi karena Allah mengasihi, saya diampuni. Kita bicara yang baik pada orang lain, orang itu dapat kasih karunia. Kita injil orang dapat kasih karunia. Somebody at church may just be going through a trial, a hardship, or having a bad day. Then be gracious, be merciful, and be forgiving. Iya. Mungkin jadi di antara jemaat kita yang ada yang lagi menderita atau yang lagi sedang sedih ya, atau memendam kepahitan kata-kata atau biarlah kata-kata kita memberi semangat, mengangkat dia, mendorong dia sehingga dia juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Continuing in bitterness and unforgiveness will grieve the Holy Spirit in our lives. Kalau kita terus-terusan dengan kepahitan, terus-terusan dengan kekecewaan, kalau di sini dikatakan itu bisa membuat Roh Kudus jadi berduka cita. Jangan mendukakan roh ya, itu kan ada firman. The Holy Spirit can't build the church, grow the church. The gospel can't get out because we're hindering it from our actions. Iya. Jadi sebenarnya harusnya Injil itu makin tersebar luas, makin berkembang, tapi menjadi terhalang gara-gara manusia lama masih kita pakai, tidak kita tanggalkan, tapi justru itu membuat Injil jadi mandek gitu ya. So sometimes it feels easier and feels good to myself to lash out at someone, to attack someone, and be mean because they did something to me. Biasanya kita jadi gampang emosi karena mungkin orang menyerang kita duluan ya, atau kita disakiti orang duluan. It feels good to blow up, to attack, Yeah. to say mean words back. Iya, dan ketika itu terjadi pada kita, gampang juga kita, oh, dia katain jahat, saya juga mau balas saja. Nah, itu kan sifat dasar manusia ya. Dan ingat, itu manusia lama. Buang perkataan kotor, kita pakai perkataan yang baik untuk membangun. Harusnya seperti itu. Because it's in the middle of the moment and our flesh takes over and we say what comes to our mind. Iya, dan ketika itu kita alami, dapat perkataan tidak baik dari orang, dan kita ikutin keinginan daging, biasanya orang jahat kita akan balas jahat juga. Itu yang terjadi. Tapi kita ingat, itu manusia lama. Padahal sebenarnya Tuhan mau kita pakai manusia baru dengan memakai perkataan yang baik untuk membangun. That's why we need to renew our minds each and every day in the Word of God. Iya, itulah sebabnya biarlah pikiran dan roh kita itu diperbaharui. Caranya bagaimana? Dengan kita setia merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Because when something comes up in the heat of the moment and we want to lash out, we need to have our minds renewed so that we're careful with our mouths. Jadi ketika orang menyakiti kita, kemudian kita tersinggung, dan tadinya kita mau balas, oh, firman Tuhan bilang jangan. Jadinya kita sabar dan gak jangan membalas, justru memakai kata-kata yang baik untuk membangun. You don't want to act out or say something that you regret and are ashamed of later. Iya. Tolong berpikir ya. Jangan kita ngomong baru mikir. Ngerti maksudnya ya? Nanti kita nyesal. Sebaiknya kita mikir dulu baru ngomong. Karena apa? Kalau udah keluar kata-kata sudah bisa ditarik, mau maaf gimana pun, sekali keluar itu nggak akan kembali lagi. Walaupun minta maaf. Jadi mikir dulu baru ngomong. Because it's harder later to humble ourselves in humility and go and ask for forgiveness. Iya. Karena apa? Toh kalau kita salah ngomong, kita minta maaf, kita berat juga minta maaf, benar kan? Kenapa? Ya karena itu udah salah ngomong kita, mau minta maaf pun walaupun bisa, itu kan dengan berat. Seperti berat kita mau tiba-tiba atau langsung ngomong minta maaf itu enggak. Dengan berat hati juga kita minta maaf. When you humble yourself and you ask for forgiveness, you release two different people. You release some of it, but you release all that agony and the pain you're holding inside. You let that go and let bitterness go. Iya. Jadi kalau ada orang yang berkata tidak baik kepada kita, membuat kita tersinggung, biarkan. Dan jangan
biarkan kebencian itu tinggal dalam hati kita ya, atau dalam hidup kita. Itu yang membuat kita nggak bisa maju juga. Padahal kan manusia lama harus ditanggalkan, ya. Tapi kalau kita mengampuni dia, perasaan kita juga sudah lega, ya, tidak menyimpan kepahitan lama-lama. With putting off the old man, verse 31 gives us a list. These things need to be removed. Ya, kita kayak 31. Semua yang disebutkan ayat 31 itu harusnya dibuang. Apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu harus dibuang di antara kita. Demikian pula segala. Ada 6 hal dibuang. And then verse 32, as it summarizes and concludes, put these things on as a Christian. Dan di ayat 32 sebagai kesimpulan, inilah yang harus kita pakai, yang kita kenakan sebagai orang Kristen, orang yang mengenakan manusia baru. So we're kind to one another. Kita ramah, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tender-hearted talks about a heart that has compassion. Penuh kasih mesra, itu berbicara mengenai kita mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Jesus saw the multitude and was moved with compassion. Kita lihat dan baca di dalam kitab Injil ketika Yesus melayani dan dia melihat banyak orang, dikatakan oleh firman Tuhan hatinya tergerak oleh belas kasih. Itulah sebenarnya dikatakan ayat 32, penuh kasih mesra. As you walk out the door of the church, you walk out into the mission field and see the multitude, and you should be moved with compassion. Kita keluar dari gedung gereja atau dari ruangan ini atau dari ruangan gereja kita keluar dan kita masuk ke ladang penginjilan sebenarnya. Kalau di sini kan orangnya orang-orang yang kenal Tuhan semua. Di luar sana itu orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan biarlah hati kita itu dikatakan penuh kasih besar. Seperti Yesus melihat banyak orang dan hatinya tergerak oleh belas kasih. Keluar dari gereja, lihat orang yang belum kenal Tuhan, biarlah hati kita mau supaya mereka dijangkau. Amin. As we sit daily, we pray, we read our Bible, but be asking at that time, Lord, who can I forgive or who can I encourage today? Saat kita punya persekutuan dengan Tuhan dan kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dengan firman-Nya dan kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, tolong saya pertemukan dengan orang yang bisa saya kasih semangat, yang bisa saya dorong secara rohani, ya. Dan biarlah kalau ada orang yang memang tidak suka dengan saya mau mengampuninya. Kita berdoa sama Tuhan, minta kita bertemu dengan orang itu. At that same time, ask, Lord, today, who do you want me to tell them about you? Who should I talk to about you today? Ya, bukan hanya kita minta kepada Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang sudah menyakiti saya dan biarlah saya mengampuni dia. Tapi minta kepada Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang supaya saya bicara mengenai Engkau kepada orang itu. Artinya kita injili orang. Minta kepada Tuhan. I know with the Islamic religion, there's restrictions on what we can do in getting the gospel out. Memang saya tahu kalau di negara-negara mayoritas Muslim itu seperti ada larangan ya untuk memberitakan Injil secara publik, secara terbuka. Biasanya itu nggak boleh atau dilarang. Di Indonesia pun begitu. But we can ask, Lord, help me to be observant and to know a divine appointment, who you bring across my path today that I can talk to. Iya, jadi kalau memang ada larangan tidak boleh penginjilan secara umum, tetap boleh kita minta kepada Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang memang bisa orang itu mendengarkan saya dan saya bisa beritakan Injil kepada orang itu. Tanpa harus kita penginjilan terbuka ya, atau di pinggir jalan, dan itu justru membahayakan kita. We get busy doing our own business and life goes by fast and we're not observant as Christians. Dan biasanya orang Kristen begini ya, dalam hidupnya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas masing-masing, tapi lupa sebenarnya ada orang-orang di sekitar kita atau di dalam pekerjaan kita yang bisa kita bicara mengenai Injil pada orang itu. Even now or next year, having a goal, Lord, help me to be more observant to people that need you. Dan biarlah ini juga menjadi seperti resolusi kita ya kepada Tuhan.
Tuhan, saya mau tahun depan 2026 saya bisa banyak bicara kepada orang mengenai Yesus. Artinya kita lebih banyak penginjilan kepada orang lain. If we're praying that way and it's on our mind, I believe we're more attentive. Our attention is locked in, looking for someone that God brings across our path. Iya, kalau itu yang kita rencanakan untuk tahun depan, pasti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang memang kita minta pada Tuhan supaya saya bisa bertemu dan saya bisa injil mereka. And it may take a while. It may just be that appointed time. God brings them across, and it's just to plant a seed and leave a seed. Ya memang bukan hal yang gampang ya, apalagi di negara kita. Tapi bisa saja dengan cara Tuhan pertemukan. Kita mintanya banyak, Tuhan pertemukan hanya satu orang saja. Tapi yang terpenting, benih Injil sudah ditabur. Don't get discouraged by Satan saying, "There's no hope. You're not going to be able to see anyone saved." Ya, jangan pernah kita menjadi kecewa ya, karena iblis selalu berkata, udah nggak mungkin bisa, karena di sini negara yang mayoritas Muslim, terlalu susah, terlalu berat. Jangan pernah kita digoda oleh iblis seperti itu. Tetap saja kita minta kepada Tuhan. Walaupun Tuhan pertemukan dalam 1 tahun 2026 cuma 1 jiwa, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta dan Tuhan sudah kasih. Many missionaries and pastors, years and years can go by before they have someone that they see saved. Ya, jangankan kita anggota jemaat biasa yang minta kepada Tuhan kirim banyak jiwa. Misioneri saja banyak yang melayani sudah bertahun-tahun cuma 1 dapat jiwa. Bahkan nggak dapat sama sekali sekian tahun. Tapi itu nggak masalah. Be patient and wait on the Lord. Iya, yang disebutkan adalah sabarlah dan tunggulah waktu Tuhan, itu pasti yang terbaik. The farmer doesn't go out and plant seed and then come back and is mad and discouraged because he didn't harvest anything. There's a time to plant and you won't harvest for a while. Iya, jadi kita lihat petani, nggak mungkin dia menabur hari ini, kurang dia langsung marah-marah. Kenapa nggak panen? Ya baru ditabur, ya kan? Itu kan pasti makan waktu, butuh proses, dan itu menunjukkan kita harus sabar juga menunggu waktunya Tuhan. Our prayer should be each and every day, Lord, help me be observant where I could just plant a little seed. Ya, doa kita sebenarnya pada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menaburkan benih ini. Mesti banyak orang ya, karena 1 orang pun nggak apa-apa. And then let the seed of the truth of God's word and the Holy Spirit do the work. Iya. Yang penting kita lakukan yang kita lakukan apa? Menabur Injil. Dan biarlah Allah bekerja di hati orang yang kita injili. Itu bukan urusan kita. Tugas kita penginjilan aja. Urusannya selain itu urusan Tuhan. So my plea and invitation to you, let's try to do more for the Lord now into next year, more for the sake of the gospel. Harapan saya, dan ini dorongan bagi kita semua ya, biarlah kita menanggalkan manusia lama, kita pakai manusia baru. Untuk tahun depan, karena memang tahun ini sebentar lagi akan berakhir, kita lebih maju dalam Tuhan. Hal-hal yang lama kita tinggalkan, kita pakai manusia baru, bahkan Injil bisa lebih berkembang, Injil bisa lebih maju. And then let's be observant that Satan is trying to get a place in our lives and in our churches and be on guard against that. Ya, jadi kita juga harus hati-hati. Iblis itu nggak tinggal diam. Iblis itu aktif bekerja, baik di pribadi, di keluarga, dan juga di jemaat. Dan itu bisa membuat jemaat itu pecah. Hati-hati kita. It concludes in verse 32 to be forgiving to one another, just like Jesus forgave us. Di ayat 32 di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Praise the Lord, my sins are forgiven and I'm on my way to heaven. Ya, puji Tuhan bahwa saya sudah diampuni Tuhan dan saya sedang menuju ke surga. Dan kita juga yang sudah dalam Tuhan ya, kita sedang menuju ke surga. Someone's here that's never received Jesus as your Savior, He'll forgive your sins. You can have that peace and that burden and that lifted off of you. Ya, kalau ada di antara kita yang belum menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, biarlah terima anugerah keselamatan.
kita diampuni, dan kita akan menuju ke rumah kita yaitu di surga. And let us as Christians be faithful daily, renew our mind. Dan biarlah kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, biarlah pikiran kita dibaharui, roh kita dan pikiran kita dibaharui setiap hari. And our prayer, Lord, use me more and help me to be more observant to be used by you when you're trying to use me. Iya, jadi doa kita kepada Tuhan, biarlah Engkau memakai saya bahkan di tahun depan lebih lagi dari yang sebelumnya. Saya mau dipakai Tuhan. Harus itu jadi kerinduan kita. Doa kita kepada Tuhan, pakai saya tahun depan lebih lagi dari yang sebelumnya. Close in prayer and I'll turn it over to you. We'll pray. Heavenly Father, Ya, Bapa di surga, mari kita berdoa di surga. thank you for the truth of God's Terima word. kasih untuk kebenaran firman-Mu. Lord, help us to realize that Satan's out there to deceive us Tuhan. and to hurt the church. Tuhan, ajari kami untuk kami berhati-hati dan waspada. Karena iblis begitu gencar semangat untuk menipu kami semua, Tuhan. Help us to be on guard and protect our church from the attacks of Satan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami menjaga ataupun melindungi jemaat kami sendiri supaya kami tidak tergoda oleh iblis. We can help to protect the church by protecting ourselves from Satan's devices in our own life. Kami tahu Tuhan, jemaat bisa terlindungi kalau kami pribadi lepas pribadi juga melindungi diri dari serangan iblis dengan memakai firman Tuhan. Help us to have a spirit of forgiveness and a spirit of long suffering. Dan Tuhan menolong kami juga supaya kami punya roh mau mengampuni, mau menolong orang lain juga. And then help us to be able to get the truth of God's word out around the world. Dan Tuhan menolong kami juga. Bukan kami hanya menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru, tapi juga kami mau memberitakan Injil supaya Injil makin maju, makin disebarluaskan, bahkan seluruh dunia bisa mendengarkan Injil. Lord, I pray this in Jesus' Saya name. berdoa Tuhan untuk semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Tambunan. Saya memang lembaga juga memberi tunjuk manusia baru. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2 Rasul Paulus kirim kepada orang-orang kudus. Ya. Tetapi Efesus pasal yang kedua, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kamu hidup di dalamnya. Paulus juga mengaku bahwa dia orang durhaka. Tetapi di ayat 4 Efesus pasal 2, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih yang besar menurunkan kamu menyelamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan baik kita. Ya, orang bisa menjadi manusia baru kalau dia di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ya kan? Ciptaan baru. Iya. Tidak bisa kita meninggalkan yang lama kalau belum ada baju baru yang siap kan? Mari kita tentukan doa. Setelah kita mendengar firman Tuhan, ada 2 undangan tadi sampaikan Bapak. Kita perlu ada roh yang baru, pikiran yang baru. Setelah kita memang dalam Kristus, memang sayang di dalam ayat 17 ada nasihat teguran juga. Kadang-kadang memang ada orang yang sudah dalam Kristus itu pikirannya seperti pikiran orang yang belum mengenal Allah. Ya, itu tadi dikatakan di dalam ayat 17. Dalam ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam diri mereka, karena kedegilan hati mereka. Begitulah kehidupan kita sebelum dan kadang-kadang orang Kristen juga berpikir seperti itu. Itu sebabnya dikatakan tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Itu bisa terjadi kalau roh dan pikiran kita diperbarui oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian,
hari ini hambanya dikirim Tuhan dari tempat yang jauh untuk menyampaikan firman-Nya, mengingatkan kita bisa dibaharui di dalam Kristus. Kita menerima Kristus, menerima pengampunan Allah di dalam Kristus. Tapi ketika kita mau mengaku berdoa, bertobat dan percaya menerima Kristus. Kalau selama ini kita mungkin sudah beragama, sudah ke gereja tidak menyelamatkan kita, ya, daftar anggota tidak menyelamatkan kita, tetapi yang menyelamatkan kita adalah hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya melalui Yesus, bukan melalui agama, bukan melalui kebaikan, bukan melalui pelayanan kita, tapi semata-mata iman di dalam anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Ini kesempatan ibu, bapak, tunduk kepala, gak lihat kiri kanan. Ini urusan kita dengan Tuhan. Kita ya berurusan dengan Tuhan. Periksa hatimu. Kalau Roh Kudus bekerja di hatimu, Pak Tambunan, saya belum yakin 100% saya mati masuk surga. Saya ingin diampuni, saya ingin ditebus, saya ingin masuk surga dalam anugerah Tuhan. Saya mau diselamatkan. Penyelamat kita bukan usaha kita, penyelamat kita adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak, si Palua, dalam bahasa Indonesia itu juru selamat. Juru masak, tukang masak, juru rawat, tukang rawat, juru parkir, tukang parkir, juru selamat, tukang penyelamat. Hanya Yesus, anak Allah, manusia sempurna, Allah sejati. Hanya Dia yang menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib dan bangkit menang atas maut. Hanya Dia yang bisa mengampuni kita dan Dia jalan menuju Bapa yang di surga. Kalau Roh Kudus mengingatkan saudara, ingat bahwa Allah sangat mengasihi saudara sampai dikirim anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Kalau malam ini hatimu terbuka, Roh Kudus bekerja di hatimu, Pak Tambunan, saya buka hati saya mau menerima Tuhan Yesus. Tolong tetap duduk aja, nggak ada yang lihat kiri kanan. Tolong angkat tangannya, saya berdoa. Buka hati. Agama tidak menyelamatkan. Kerajinan kita tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita ketika kita mengimani Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Ada? Itu nomor satu. Yang berikutnya, ya, untuk orang Kristen, termasuk saya, termasuk kita semua di sini, jangan kita berpikir lagi seperti orang tidak mengenal Tuhan. Katakan buang dusta, ya, berkata benar, harus rajin, ya, jangan menyimpan kepahitan, kemarahan. Tuhan mau memaafkan kita, Tuhan mau memperbarui sikap kita, Tuhan mau agar kita baru, ya, artinya roh kita dan pikiran kita baru, bukan badan kita baru, ya, tapi roh. Kalau roh dan pikiran kita baru, acting kita, perilaku kita akan baru. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya minta kepada kita, kalau ada yang mau maju ke depan, mari kita mengakui, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara bersedia maju ke depan, atau saya mau kursi saya ini nanti yang saya duduki, saya geser ke depan, di situ saya berlutut kepada Tuhan. Kalau ada yang mau berlutut di depan, ya, minta kepada Tuhan supaya tadi di dalam ayat 32 dikatakan perlu kita ramah, mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kita. Sebrengsek-brengseknya saya, ya, walaupun saya orang Kristen kadang ada pikiran kotor, ada macam-macam, ya, kita akui di depan Tuhan dan nggak usah juga tunggu tahun-tahun depan. Ya, minggu depan, hari besok, biarlah kita menunjukkan itu supaya tetap aja kita lebih leluasa menginjil itu.
supaya kita semakin dipakai Tuhan dan supaya jemaat di mana kita melayani semakin maju dalam Tuhan. Kalau itu keputusan saudara, boleh maju ke depan. Kalau tidak, ya saya akan turun, saya akan tarik kursi saya berlutut di situ kepada Tuhan. Oh, mau ikut saya seperti itu, boleh tarik apa? Ada orang yang mau maju ke depan, silakan. Kalau mau menarik kursinya, saya berlutut di depan atau mau maju ke depan. Mari kita mengaku segala dosa kita, mari kita rela dilalui, ada tekad di situ bahwa kita akan baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, hubungan yang baik, supaya kita leluasa dipakai Tuhan untuk melayaninya. Karena tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus, biarlah kita leluasa. Ya, kita minta ampun sama Tuhan, kita berdamai dengan sesama, kita tidak malas, ya, tidak mendukakan Roh Kudus. Saya mengajak kita berdoa, ya. Kalau mau berlutut, saya tarik kursi saya seperti ini. Kalau mau, ya, mari saya juga akan berlutut kepada Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita, minta supaya kita dipakai Tuhan lebih leluasa ke akan yang akan datang. Jangan tunggu tahun depan, tetapi malam ini kebangunan rohani di hati kita. Acara kita kebangunan rohani kita dibaharui untuk bebas dipakai Tuhan secara luas. Kita berdoa 1-2 menit. Amin. Sekarang kita boleh buka mata dan tutup. Silakan Bapak Pendeta untuk kebenaran firman. Kukirakan di kitabnya, Bapakku mengisahkan kasih-Nya. Banyak yang indah di firman Allah, tapi kasih Yesus yang terindah. Aku gembira Yesus kasih yang padaku, yang padaku. Aku gembira Yesus kasih kepadaku. Walau aku lupa akan Dia, namun kasih-Nya tetap setia. Aku kembali kepada Dia bila teringat akan kasih-Nya. Aku gembira Yesus kasih ya padaku, ya padaku. Aku gembira Yesus kasih kepadaku. Jikalau dapat aku nyanyikan lagu di surga memuji Tuhan, pasti ini lagu pilihanku. Yesus betapa agung kasih-Mu. Aku gembira
aku